Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dali Hartanti dari kelas C3 dengan NPM 1021960. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Ma'rifatul Rasul. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu mengenai bagaimana sih kondisi masyarakat Arab atau Jazirah Arab ketika sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Nah, kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam berada di masa jahiliyah. Arti dari kata jahiliyah adalah kesombongan, kemarahan, dan ketidaktahuan. Penggunaan kata ini kepada masa pra-Islam menunjukkan pada era saat ketiganya sangat menonjol di masyarakat. Nah, jahiliyah juga berkaitan dengan kepercayaan sesat, peribadahan yang salah, kekuasaan yang sewenang-wenang, dan ketidakadilan hukum. Kondisi ini menimbulkan rasa takut, khawatir, dan kekacauan yang tidak kunjung berakhir. Nah, kondisi Jazirah Arab ketika sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, mereka menyembah berhala dalam kehidupan sosial mereka. Kezaliman telah menyebar kemana-mana. Tidak ada hal sedikit pun bagi kaum lemah. Anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup dan kehormatannya dirusak. Mereka memiliki banyak istri tanpa ada batasan. Perjinahan merajalela. Perperangan antar kabilah bisa terjadi hanya karena masalah sepele. Kondisi masyarakat Arab juga sebelum kedatangan Islam, kaum wanita diperlakukan seperti barang bergerak yang dapat dijual atau dibeli. Para penyair mendendangkan keburukan moral dengan penuh kebanggaan. Jika ada yang meninggal, maka anak mewarisi ibu tiri dan barang lainnya. Anak bahkan bisa menikahi ibu tiri mereka. Yang lebih parah, anak perempuan yang baru lahir akan dicekik atau dikubur hidup-hidup. Selain itu, perbudakan adalah hal wajar dengan majikan yang berkuasa penuh hingga hidup. Dengan kondisi tersebut, mereka yang kaya hidup bergemilang harta, sedangkan yang miskin semakin kekurangan. Jurang pemisah antara masyarakat kaya dan miskin terasa makin dalam dan jauh. Masyarakat kaya dapat mengeksploitas yang lebih miskin. Namun, kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam ini berubah usai kedatangan Rasulullah SAW yang membawa ajaran Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Islam sejatinya tidak mengubah seluruh tantangan dan nilai yang dianut masyarakat Arab. Tentunya tradisi dan kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dihapus, misalnya membunuh anak perempuan baru lahir, seks bebas, berjudi, dan merendahkan wanita. Perubahan dilakukan meski membutuhkan pengorbanan dan waktu yang tidak sebentar. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW mulai dari kelahiran hingga beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Nah, Nabi Muhammad SAW itu lahir di kota Mekah, Jazirah Arab pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Bertepatan dengan tanggal Masehi yaitu 20 April 571 Masehi. Nah, kenapa disebut tahun Gajah? Karena pada tahun itu terjadi peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Nah, yang kala itu bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Namun, di tengah perjalanan, mereka diserang oleh segerombolan burung ababil yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Fil ayat 1-5. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Bani Hashim, suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nah, ada 4 keajaiban yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Di antaranya, yang pertama, berhala-berhala berjatuhan. Yang kedua, api yang disembah orang-orang Majusi di Persia tiba-tiba padam. Yang ketiga, bergetarnya kerajaan Kisra. Dan yang terakhir itu diperketatnya penjagaan langit. Nah, ketika Nabi Muhammad sebelum lahir, masyarakat Arab di sana pada menyembah berhala. Nah, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, berhala-berhala tersebut jatuh
berjatuhan. Terus api orang-orang Majusi yang asalnya menyembah api, tiba-tiba apinya padam. Terus bergetarnya juga kerajaan Kisra. Terus langit-langit dijaga dengan ketat. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW dikandung ibunya dalam usia 2 bulan, ayahnya wafat dan sejak itu beliau menjadi seorang yatim. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW dibawa oleh ibunya ke Yastrib dengan maksud ziarah ke makam ayahnya dan mengunjungi sanak saudaranya di sana. Namun, ketika perjalanan pulang menuju Mekah, Siti Aminah jatuh sakit. Ibunya jatuh sakit. Nah, dan tinggal beberapa hari di sebuah desa yang bernama Abwa. Nah, ketika Nabi Muhammad sama ibunya akan pulang kembali lagi ke Mekah, tapi Siti Aminah itu jatuh sakit. Nah, dan tinggal beberapa hari di sebuah desa, yaitu di desa Abwa. Dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Siti Aminah wafat dan dimakamkan di sana. Jadi Siti Aminah itu wafat di Madinah dan dimakamkan di sana. Sejak saat itulah Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Nah, jadi ketika umur 6 tahun Nabi Muhammad itu sudah menjadi yatim piatu. Nah, setelah kedua orang tuanya wafat, beliau diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, hingga usia 8 tahun. Abdul Muthalib juga yang memberi nama Muhammad, yang artinya terpuji. Nah, sepeninggalan kakeknya, beliau diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, salah seorang tokoh yang terpandang dan disegani di kalangan suku Quraisy. Nah, jadi pamannya Nabi Muhammad itu Abu Thalib, ayahnya Sayyidina Ali. Nah, Abu Thalib itu salah satu tokoh yang sangat disegani oleh suku Quraisy. Lalu Nabi Muhammad juga disusui oleh Siti Halimah As-Sa'diyah. Nah, yang menyusuinya itu selama 4 tahun. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat terpuji, diantaranya jujur, giat, bekerja keras, sabar dalam menghadapi cobaan, sopan santun, dan lemah lembut dalam perkataan. Selanjutnya itu ada pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya raya yang berakhlak mulia dan berhati dermawan. Nah, jadi Nabi Muhammad itu menikahnya ketika umur 25 tahun dengan Siti Khadijah. Nah, dari pernikahannya itu lahir 3 orang putra dan 4 orang putri. 3 orang putra diantaranya yaitu ada Al-Qasim, Abdullah, dan Thayyib. Dan 4 orang putri yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Nah, pada usia 40 tahun, beliau Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dengan turunnya wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam ketika beliau sedang berkhalwat di Gua Hiro yang berada di Jabal Nur. Nah, adapun wahyu yang pertama diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Rasul ketika umur 40 tahun dan dengan turunnya wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro melalui malaikat Jibril alaihi salam. Nah, setelah diangkat menjadi Rasul, kemudian Rasulullah SAW itu berdakwah ke penduduk Mekah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Nah, dan mendapat sambutan baik dari kalangan sahabat dan keluarga. Nah, ada orang yang paling berawal beriman dan memeluk Islam disebut As-Sabiqunal Awwalun. Nah, yang berjumlah itu 30 orang. Di antaranya yang pertama beriman dan memeluk Islam itu ada Siti Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk dari golongan wanita. Lalu yang kedua ada Abu Bakar bin Abi Quhafah
yaitu dari golongan laki-laki. Yang selanjutnya itu ada Ali bin Abi Thalib, itu dari golongan anak-anak. Yang terakhir itu ada Zaid bin Haris dari golongan hamba sahaya. Kemudian diikuti oleh sahabat dan kerabat lainnya. Nah, diantaranya itu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf. Untuk pembahasan yang selanjutnya itu mengenai pengertian Nabi dan Rasul. Nah, Nabi ialah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Nah, sedangkan Rasul ialah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Kalau misalkan Nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya itu kepada orang lain, tapi jika Rasul itu diberi wahyu itu untuk diperintahkan dan disampaikan kepada orang lain. Pembahasan yang selanjutnya itu mengenai kedudukan Rasul. Ada 6 kedudukan Rasul. Yang pertama itu Rasul itu seorang manusia. Lalu yang kedua itu memiliki nasab. Yang ketiga memiliki jasad. Lalu yang keempat menyampaikan misi. Yang kelima menyampaikan amanah. Dan yang terakhir itu memimpin umat. Pembahasan selanjutnya itu mengenai sifat-sifat Rasul. Ada 4 sifat Rasul. Nah, yang pertama itu ada sidik, yang kedua ada amanah, yang ketiga tabligh, dan yang terakhir itu ada fatonah. Nah, yang pertama itu sifat-sifat Rasul itu ada sidik. Nah, sidik itu memiliki arti benar. Nah, Rasul memiliki sifat wajib benar baik dalam perkataan atau perbuatannya. Nah, semua Rasul yang diutus untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan tugasnya dengan benar. Nah, jadi jika Rasul itu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan benar, menyampaikannya itu dengan benar. Yang kedua itu amanah. Nah, pengertian amanah itu sendiri yaitu sesuatu yang dititipkan atau dipercayakan kepada orang lain. Nah, jadi jika Rasul diberi titipan atau diberi kepercayaan itu selalu disampaikan dengan benar. Sifat Rasul yang ketiga itu ada tabligh. Nah, tabligh merupakan salah satu dari 4 sifat wajib yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksudnya arti tabligh itu adalah menyampaikan. Nah, maksudnya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia tanpa ada yang ditutupi atau disembunyikan. Nah, sifat Rasul yang terakhir itu mengenai fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Nah, fatonah ini wajib dimiliki Nabi dan Rasul karena mereka harus mampu memberikan argumen, pendapat, serta komunikasi yang baik dalam berdakwah mengajak umatnya ke jalan yang benar. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya itu bagaimana pemahaman saya sendiri terhadap Ma'rifatur Rasul ini. Nah, yang pertama itu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, yaitu orang-orang pada menyembah berhala. Nah, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, berhala-berhalanya itu berjatuhan. Nah, Nabi Muhammad itu dilahirkan juga di kota Makkah, Jazirah Arab pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Nah, kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu ada peristiwa penyerangan gajah oleh Raja Abraha, tetapi saat perjalanan untuk menyerang Ka'bah, tetapi pada saat perjalanan itu diserang oleh burung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu burung ababil. Nah, lalu Nabi Muhammad juga memiliki ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, lalu mempunyai ibu yang bernama Siti Aminah binti Wahab. Nah, pada usia 6 tahun beliau itu sudah menjadi yatim piatu dan diutus oleh kakeknya. Nah, sepeninggalan kakeknya lalu beliau
diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, pada umur 25 tahun juga beliau menikah dengan Siti Khadijah dan memiliki 3 orang putra dan 4 orang putri. Nah, lalu pada usia 40 tahun beliau diangkat menjadi rasul. Seperti wahyu yang pertama itu berada di Gua Hiro. Seperti wahyu pertama yang diturunkan itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ada juga kalau misalkan ada juga pengertian nabi dan rasul juga, dan dapat memahami nasab-nasab Nabi Muhammad, kedudukan Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.